Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Gimana kabarnya Bapak Guru hebat? Ya, semoga semuanya baik semua. Oke, saya Junaidi, SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Dolan Kulon, Kabupaten Rembang. Di sini pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, selanjutnya untuk Bapak Guru hebat, pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata yang saya buat di SDN Danau Kulon, Dual dan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Di sini aksi nyata yang pertama adalah membuat keyakinan kelas pada murid kelas 6 SDN Dual dan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Dan yang kedua adalah aksi nyata tentang diseminasi budaya positif bagi guru di SDN dan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Ya, langsung saja, mari kita lihat bersama-sama aksi nyata yang sudah saya buat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat, yes. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, anak-anak semuanya, pada hari ini semuanya sehat semua ya? Kabarnya baik semua, ya kan? Oke, untuk mengawali pagi hari ini, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Coba sekarang kalian siapkan berdoanya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk lagi? Ya, alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya. Oke, anak-anak semuanya, untuk mengawali tahun pelajaran hari ini, tahun pelajaran di 2023 dan 2024 ini, mari kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, nanti di dalam keyakinan kelas itu nanti kalian harus patuhi atau harus kalian ya lakukan. Ini berdasarkan keyakinan atau kesepakatan kita semua, dari anak-anak juga nanti sepakat aturannya seperti apa. Oke, tapi sebelum kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Oke, berdiri ya. Mama berdiri. Oh iya, mama berdiri. Oke, anak semuanya kita ice breaking dulu. Ice breaking apa? Biar untuk mencarikan suasana. Oke, coba sekarang biar kalian tidak kedinginan, tangan kedua tangan, semuanya. Sudah, sekarang usap. Pelan dulu, pelan. Semakin keras, semakin keras, semakin keras. Tempelkan lebih. Lagi. Ya. Ditempelkan di hidung. Di hidung sini. Lagi. Ditempelkan di
di telinga. Oh, kamu masih salah. Ya, belum. Parah. Telinga di sini ya. Dan sekarang kita apa untuk mengawali bagian ini kita rekreasi dulu. Jalan-jalan. Oke, siap jalan-jalan? Ya. Tapi jalan-jalannya di sini saja. Dengan nyanyi bersama-sama. Naik-naik ke puncak gunung hafal? Hafal ya, nanti semuanya sambil bergerak. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Terus kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Ini kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Bukan semuanya. Sekarang juga tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan. Tepuk 4 yang keras, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Sekarang saya ajari tepuk wow. Gini ya, tepuk wow. B, O, B, wow. Jadi siap B, refleks B, yes. Tepuk wow. B, O, B, wow. Ulang kompak, tepuk wow. B, oke itu deh. Jadi SBG saja. Besok Pak John masih bisa banyak sekali. Jadi besok kita SBG dulu. Duduk semuanya. Yes. Ya semuanya. Jadi di awal pelajaran ini kita membuat kesepakatan kelas. Oke. Apa yang kesepakatan kelas? Nanti kalian tuliskan. Oke. Tuliskan peraturan-peraturan apa yang akan kita buat. Misal keyakinan kelas. Tidak datang terlambat. Boleh. Oke. Jadi satu anak menuliskan 1. Pak, boleh berbeda Pak? Boleh. Oke. Kesepakatan kelas. Misalkan jaga kebersihan kelas. Oh. Tidak boleh apa? Membuang sampah. Jangan pakai kata jangan atau tidak. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Boleh. Atau sesama teman harus saling tolong menolong. Tidak boleh pakai kata tidak atau jangan. Tidak boleh buat sampah sembarangan itu. Kita buatnya kalimatnya membuang sampah pada tempatnya. Paham ya? Misalkan apa lagi Pak? Misalkan namanya tidak apa jenisnya sesama teman harus saling menolong. Jangan pakai kata tidak. Oke? Itu ya. Misalkan kalau bertemu teman saling menyapa. Itu bisa ya. Jadi kalian nanti menuliskan satu persatu kalimat itu atau kesepakatan kelas atau aturan-aturan kelas, keyakinan kelas, ya. Jangan khawatir, masih ada lagi. Semua sudah dapat? Oke. Apa yang saya terangkan sudah paham belum? Kalian membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Biar nanti selama 1 tahun ke depan ini, saya harap kalian tidak ada yang melanggar atau melakukan. Misalkan
mengikuti upacara bendera. Terus apa namanya? Tadi seperti tadi, datang tepat waktu. Seperti itu. Kemudian apa lagi kira-kira? Kesepakatan apa yang kalian akan buat? Paham ya? Oke. Sekarang dituliskan ya. Ditulis nama dan kesepakatan apa kira-kira yang akan kamu tulis. Ayo, diberi nama, sudah? Diberi nama panggilan saja. Ayo, nanti juga situ bapak satu aja. Itu jalannya lebih di atas. Jangan ditempel, kok tempelin di depan. Jangan ditulis. Kesepakatan apa yang kalian inginkan? Seperti apa? Nah, ayo. Misalkan tidak boleh apa namanya memberi jajan pada saat istirahat. Jangan pakai kata tidak ya atau jangan. Tidak boleh. Tidak? Ayo. Kalau sudah silakan ditempel di depan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di depan. Sudah? Ayo tulis nama, panggilan sudah. Siapa yang sudah? Ayo. Apa kira-kira? Seperti yang saya bacakan tadi juga apa-apa. Misalkan apa? Sudah? Tidak boleh pakai tidak. Sudah? Oke. Ini tepuk tangan buat siapa? Bukan sudah. Oke. Nah, bagus sekali makan ini. Oke. Tidak apa-apa nih, di sini tidak ada yang salah. Kita belajar bersama. Ayo. Ayo sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah, ayo Vi, maju lagi ditempel Vi. Oke, yang sudah ditempel ke depan, sudah. Yang sudah ditempel ke depan. Nah, harap ya. Nah, oke, coba deh. Atau gimana? Oh, bisa. Oke. Ayo sudah, yang sudah silakan masuk ke depan ditempel. Jangan pakai kata tidak atau jangan ya. Nah, ayo, sudah Mat, ayo tempel Mat, buatnya Mat. Ayo cepat, jadi. Boleh, kayak. Ayo coba. Ayo siapa lagi ya? Sudah? Masih depan, ditempel. Dari. Silakan ditempeli. Ditempeli. Oke, bagus. Sudah semuanya? Yang belum siapa yang belum? Sudah semuanya? Wah, luar biasa. Belum? Malah guys, silakan malah. Tidak boleh. Sini. Oke.
ya harus sepakat berarti kalian siap melaksanakan. Nah, yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira betul apa tidak? Betul. Ini dari anak, tepuk tangan buat anak. Oke. Jadi yang pertama, kalian sepakat buang sampah pada tempatnya. Oke. Jadi untuk menjaga kebersihan lingkungan juga, untuk apa, kesehatan juga, biar tampaknya juga indah. Kalian di kelas ini dapat belajar dengan nyaman. Oke. Yang pertama. Jadi yang kedua adalah laksanakan piket sesuai jadwal. Kira-kira masuk apa tidak? Masuk ya? Jadi nanti sekalian sepakat kalau jadwal piketnya harus melaksanakan. Pak, di pagi hari atau pada saat pulang Pak, bebas. Jadi misalkan kalian sepakati sesama piketnya, ayo ngaku saiki sesuk benok telat bisa. Esok yo. Nah pada saat pagi kalian berarti harus bangun lebih awal atau datang lebih awal. Itu ya, sepakat ya? Nah, kemudian yang dari Farhan, Oke. Kemudian selanjutnya adalah saling tolong menolong antar teman. Masuk apa enggak? Masuk. Ya. Jadi kalian di dalam kelas ini kan satu kelas, ya, satu teman. Kalian tentunya harus saling tolong menolong. Ini dari siapa ini? Bafi, tepuk tangan buat Bafi. Bafi menginginkan kesepakatan yang antar teman harus saling tolong menolong. Kemudian ini dari Iim, tepuk tangan buat Iim. Iim berpendapat berapa? Sepakat menyapa teman saat ketemu di jalan. Bisa saja menyapa, ya. Bisa, tapi ini kalau di jalan yang kita bahas di sini adalah apa? Kesepakatan ke kelas yang dilaksanakan di kelas ini. Tepuk tangan buat Iim, ya. Oke. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Ini dari Putri, berarti hampir sama dengan sama dengan anak, nggak apa-apa, ya. Jadi sama kan, kebetulan sama, ya. Kemudian yang ke 6 dari Galing, harus mematuhi aturan sekolah. Betul apa tidak ini? Betul sekali. Jadi di kelas ini kalian juga harus mematuhi peraturan sekolah. Contohnya datang tepat waktu, saling sama teman harus saling menyayangi. Jadi dari Galing itu kan Galing. Yang selanjutnya dari Ali, Nur Ali, membersihkan kelas agar tetap bersih. Betul tidak? Betul. Tangan buat Ali. Iya. Jadi membersihkan agar kelas ini tetap bersih dan enak dipandang. Kemudian selanjutnya adalah dari Yaya. Yaya, di sini misi saling tolong menolong sesama teman. Oke, betul tidak? Saling menolong teman itu luas, gitu. Nah, berarti nak apa untuk tugas atau ulangan saling tolong menolong Pak? Tidak. Jadi saling tolong menolong itu artinya apa? Kalian sesama teman, kalau misalkan ada teman yang kesulitan tapi tidak dalam hal apa? Ulangan. Misalkan ada temennya yang tidak boleh bawa bolpen atau pulpen, misalkan ya, tapi ujung jarak. Misalkan aku bukan apa di sini tidak boleh. Jadi misalkan saya lupa ya temannya ada yang tidak bawa pulpen dan kalian mempunyai pulpen lebih dari satu, silakan dipinjami. Terus yang dipinjami yo ojo terus menerus. Artinya apa? Kesalahan kalau satu kali itu biasa, tapi kalau berulang kali itu bisa. Paham ya? Jadi kalian di sini harus kompak. Kemudian selanjutnya dari Mamat. Tepuk tangan buat Mamat. Mamat menuliskan menjaga lingkungan sekolah. Betul tidak? Iya, sudah betul ya, menjaga lingkungan lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Karena apapun di sini lingkungan itu juga berpengaruh dalam kalian hal belajar mengajar. Nah,
sekolahnya bersih, sekolahnya rapi. Mulai besok lagi juga kalian harus bersihkan yang di belakang itu ya. Yang belakang itu dibersihkan, sini sor itu, ya dibersihkan. Nanti kita juga akan berkesepakatan membuat ketua kelas, kemudian membuat tergubi. Selanjutnya adalah dari ini, datang ke sekolah harus tepat waktu, betul? Betul sekali. Jadi saya harap nanti kalian kalau masuk sekolah itu harus tepat waktu, oke? Biar kalian tidak tertinggal. Kemudian selanjutnya adalah dari Lia, berangkat tepat waktu. Ini hampir sama juga dengan datang ke sekolah, ya. Jadi dari Lia, oke, Lia. Kemudian dari Zia, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti ada kaitannya dengan apa? Tempat sampah atau kebersihan. Yang terakhir di sini ada Fala. Salah berbudak bahwa kalau berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Oke, tepuk tangan kalian semuanya. Luar biasa. Ini ya, luar biasa semuanya. Selain ini kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak? Misalkan apa ini? Baju apa? Sekolah. Jadi memakai seragam juga sesuai hari. Paham ya? Misalkan kalau hari Senin, Selasa kalian memakai apa? Merah putih. Kalau Selasa dan Rabu memakai batik. Jumat Sabtu memakai ya, Rabu dan Kamis pakai apa? Batik. Kemudian Jumat Sabtu pakai pramuka. Kalau olahraga berarti pakai olahraga. Oke, luar biasa nih. Selain itu apa lagi kira-kira? Ayo, bersiap sudah, datang tepat waktu, menghormati, ya, saling menyapa, memakai seragam. Ayo, apa lagi kira-kira? Yang Mematuhi perintah guru. Iya, mematuhi perintah guru. Bisa. Kemudian istirahat pada waktunya. Artinya apa? Sebelum kalian waktunya istirahat, itu tetap di kelas. Karena selanjutnya, boleh nggak membawa makanan atau minuman di kelas? Ayo, membawa makanan dan minuman di kelas. Boleh membawa. Kalau makan atau minumnya pada saat istirahat makannya, Pak, pada saat pelajaran. Kalau makan berarti pada saat istirahat. Kalau minum misalkan Pak, bawa air pada saat pelajaran boleh nggak? Ayo, kita buat kesepakatan dulu. Minum, kalau minum. Kalau makan boleh enggak? Jadi kalau makan pada saat istirahat biar kalian tidak mengganggu. Pokoknya nerangno. Kalau mungkin minum bisa, minum langsung serap. Jadi minumnya juga yang sopan, yang sopan yang baik, sesuai syariat agama kita yaitu agama Islam. Tidak boleh, itu, Jadi membawa makanan dan minuman di kelas boleh, minumnya pada saat di kelas boleh, tetapi pada saat makan kalian pada saat istirahat. Boleh, sepakat kalian yang menentukan sendiri loh, Saya harap karena kalian sudah membuat kesepakatan ini, berarti kalian saya harap bisa melaksanakan. Jadi berawal dari kalian, akhirnya juga untuk kalian semuanya. Selain itu apa lagi? Ayo, apa lagi kira-kira? Yang di kelas ini? Ayo. Menyiram tanaman setiap hari. Iya, boleh. Menyiram tanaman setiap hari. Bagus sekali ini dari garis. Selain itu, mengerjakan PR. Iya, mengerjakan PR di Iya, di rumah. Namanya PR, pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan sekolah berarti PS. Jadi kalian harus mengerjakan PR di rumah. Selain itu, apalagi kira-kira yang masih ada di benak kalian untuk kalian ungkapkan menjadi sebuah kata-kata untuk disepakati bersama? Apalagi? Ayo. Ada saat ulangan. Harus apa? Berdasarkan kemampuan kita
kita sendiri. Bisa, sepakat ya? Nah, selain itu apa lagi? Ayo. Ayo. Apa lagi? Kira-kira? Nggak ada? Dari kalian tuh nggak ada? Nggak ada ya? Ya oke, kalau nggak ada sekarang kita akan tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Oke. Jadi sepakat kalian ini seperti itu ya. Nanti akan saya tuliskan. Oke, akan saya tuliskan biar kalian nanti ingat spontan-spontan apa yang sudah kalian buat, nanti saya rekapkan. Oke, kalau misalkan datang sekolah tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, teman-teman harus saling menyapa, melaksanakan piket sesuai apa, melaksanakan kebiasaan sesuai piket, memakai seragam, apa namanya, pada saat ulangan mengerjakan sendiri. Ya, cara karena ini buatan kalian sendiri. Biasanya kalau kalian yang buat jaket gawe jajan, nah kalian yang membuat sendiri, meskipun mesti mau jajannya juga mau apa? Nah, saya harap ini juga karena ini yang buat kalian sendiri, berdasarkan kesepakatan kita bersama, harapannya nanti kalian harus melaksanakan. Nah, ini kesepakatan kelas untuk keyakinan ke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba, karena ini tahun ajaran baru, kita membuat untuk melaksanakan pembuatan ketuan kelas. Nah, oke. Kalian seperti ini kira-kira senang apa enggak? Senang ya? Senang. Jadi kalau kalian senang, juga kalian betah belajar di kelas ini. Di kelas ini mungkin baru kali pertama ya kalian membuat seperti ini ya. Oke. Pak, misalnya melanggar gimana Pak? Kalau melanggar, tentunya saya tidak akan berikan hukuman, tidak. Oke, jadi tapi kalian akan saya berikan namanya konsekuensi. Jadi dari apa yang kalian langgar itu, saya harap kalian akan memperbaiki dan kalian harus tahu kesalahannya apa dan harus bisa Pak. Untuk kedepannya juga kalian harus bisa memperbaiki dan tentunya tidak terulang kembali. Dan tentunya semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Siapa sih yang orang tahu salah? Nah, berarti namanya semua nama segini uang, deh. Segini uang itu mesti tahu salah. Karena apa? Manusia pada salah dan bisa. Tapi dari kesalahan itu kita belajar apa yang kita sudah langgar, apa yang kita berbuat salah. Tentunya untuk kemudian hari kalian perbaiki sehingga tidak terjadi kesalahan kepala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 dan yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 2 dan yang saya hormati dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi maupun 1.4 tentang budaya positif. Dan yang kedua, salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu Guru dan juga kepala sekolah yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi maupun 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui ya. Jadi kita belajar bersama. Ini adalah salah satu program pendidikan rangkaian dari program pendidikan yang saya laksanakan di salah satu program angkatan 8 ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, langsung saja di sini. Nah, di sini saya seperti kemarin pada saat apa namanya visi-visi. Jadi ada pertanyaan romantik. Di sini pertanyaan romantik.
silakan dengan apa namanya jawab, tapi tidak usah diutarakan dulu, oke? Jadi pertanyaan materi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya dibuat dulu, oke? Nanti coba kita pernah belajar bersama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut jenengan nanti jawabnya nanti saja, setuju atau tidak setuju. Kemudian yang terakhir yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini, ya, ini. Jadi di sini di modul ini, jadi sebagai penggerak di sini kita belajar bersama tentang suatu penghargaan, tentang suatu hukuman dan juga disiplin positif. Jadi ini hubungannya kalau kemarin hubungannya dengan visi sekolah, kalau sekarang ini tentang apa namanya disiplin positif atau hal-hal baik mungkin yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak. Jadi menurut jenengan, coba yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Ayo, mungkin Bu Lima setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tapi hukumannya bentuk apa dulu? Bentuk fisik atau bentuk? Oke, dari Pak soalnya kan tergantung hukumannya berarti seperti apa Pak? Oke. Nanti keterangannya ada di belakang. Kita juga namanya itu namanya diskusi dulu. Mungkin dari Bu Lima setuju lagi Bu? Apa namanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Alasannya kira-kira apa Bu? Hukuman itu kalau kita apa namanya sekarang itu istilahnya hukuman ya Pak ya. Kita maksudnya gitu ya. Kayak apa? Bahasanya lain gitu ya maksudnya. Jadi, kalau hukuman itu kalau seolah-olah tidak bisa. Oke. Sana. Oke. Jadi kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti ada jawabannya di uraian materi Bu ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak seperti misalkan diberi hadiah. Apakah itu kalian bisa setuju atau tidak? Itu ada. Oke. Sekarang kita lanjut selanjutnya ya. Nah, sekarang yang dulu perlu kita ubah adalah paradigma. Tentunya kalau zaman dulu hukuman itu identik dengan pembelajaran. Ya, jadi kalau pada saat kita sekolah dulu, pasti kalau salah mesti diberi hukuman. Tetapi kalau sekarang mungkin itu berbeda, ya. Karena misal kita memberi hukuman perusak. Nanti efeknya kalau sekarang, kalau dulu memang ya, tapi kalau sekarang kok kaitannya kalau Pak Polisi, kok kaitannya kalau orang itu meskipun maksudnya itu baik. Tapi tergantung Pak, kalau PJOK di lapangan itu ya itu kita menyesuaikan dengan siapa, kemudian dengan materi apa. Jadi coba di sini ada kegiatan kelepalan tangan. Di sini ada diri. Misal mungkin ini sudah dipasangkan ya. Di sini deh. Ini kita ungkapan aja, ya ungkapan atau bayangan. Sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala. Buatlah kepalan. Ya. Teman B, mungkin teman sebelahnya, mencoba dengan sekuat tenaga. Jadi teman A itu kertas kemudian ibaratnya di situ adalah sebuah sebuah cita-cita atau mungkin harapan yang ditaruh di tangan. Nah, ini bisa dengan cara membujuk. Jadi anak itu misalkan anak itu bisa terbuka hatinya, kadang itu bisa dengan membujuk. Ini diungkapkan dengan kertas. Jadi kemudian mengancam bisa juga. Ini akan dibuka kotak jotos loh. Ya itu bisa. Tapi kemudian juga menghadik, kemudian merayu juga bisa. Merayu kemudian menyuap. Apa saja yang dapat membuat kepalanya itu. Diberatkan di sini adalah sebuah sebuah
Nah, tapi nanti ada cara tersendiri. Jadi anak itu bisa menjadi baik itu kadang bisa dengan paksaan, bisa dengan rayuan, atau bisa dengan mengancam. Dan semuanya itu ada efeknya. Dan ada yang paling terbaik nanti saya akan dijelaskan. Cuma yang dinamakan anak itu unik Pak. Ya, jadi anak itu unik. Jadi setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda. Sekarang selanjutnya, apa itu disiplin Bapak Ibu? Jadi di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid atau Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menghindari potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia gari. Kemudian namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada untuk mendapatkan kepatuhan dan hubungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin disiplin itu dalam benak kita itu mesti orang nyaman, mesti diatur. Disiplin. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai basic ini, seorang anak motivasi dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menurut Diane Dawson. Untuk selanjutnya, ini dihukum oleh penghargaan. Seperti pertanyaan tadi, jadi penghargaan itu bisa menghukum kita dan juga bisa mendisiplinkan. Tergantung apa penghargaannya. Makanya dalam kurikulum 13 itu kan tidak diperbolehkan memberikan hadiah. Nah, dihukum oleh penghargaan artinya apa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan faktor tergantungan beberapa dampak. Misalkan gini Bapak Ibu, misalkan seperti kita, seperti sekarang ini, kalau motivasinya seperti disiplin, kalau motivasinya dari awal itu ingin mendisiplinkan diri kita, misalnya demo atau disiplin, kemudian kita bisa mendata lebih awal, itu motivasi dari diri. Tapi kalau motivasi dari eksternal, yaitu untuk menuruti peraturan dan hasilnya berbeda. Kalau sudah ada disiplin balik meneh, jadi awan. Tapi motivasinya dari diri, dari dalam diri itu akan berbeda. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu membuat anak atau orang itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Misal suatu anak mendapat ingin disiplin hanya dengan ujian, itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Orang dipuji dia akan tidak melakukan kebaikan. Jadi hanya jangka pendek. Kemudian dan jangka panjang. Jadi itu agar bisa menjadi jangka panjang itu harus dilakukan secara terus menerus. Kemudian penghargaan itu menghukum. Artinya apa? Kalau misalkan, jadi tidak semua anak itu punya jiwa legowo. Jadi misalkan kalau anak yang dapat juara 1, 2, 3, dia mendapat hadiah. Tetapi dan yang memikir ini menghukum, artinya apa? Yang lain itu bisa menjadi iri, dengki. Itu kalau dilihat dari segi negatifnya seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi atau ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti tadi pasti ada rasa iri penghargaan. Kalau dia arah-arahnya hanya dapat penghargaan saja. Tapi kalau dalam hatinya ingin menjadi lebih baik atau disiplin itu berbeda. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Jadi motivasi fisik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri atau pada jiwa kita. Kemudian selanjutnya dari perbedaan, jadi yang benar, okay, itu tidak hukuman tetapi apa? Konsekuensi. Okay. Berbeda jadi hukuman dan konsekuensi. Di sini ada. Misal tindakan guru dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi saya terus terang dulu pernah jadi melakukan sesuatu. Sebelum istirahat jadi tindakannya saya tidak akan istirahat sebelum waktunya itu sampai 500 kalau salah. Jadi kalau malam ditulis terus kemudian dikumpulkan. Ini menurut jenengan masuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, mencatat 100 kali dalam buku. Okay. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman apa? Hukuman. Nanti ada jawabannya. Okay. Sekarang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini menurut dengan konsekuensi? Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggah pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi inti dari pemaparan hari ini kita belajar apa namanya ya? Dimana kita sebagai guru itu manajemen diri kita sendiri. Jadi, iya. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan apa ini? Benar ya? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi di sini misalnya dia tidak memakai sepatu hitam, besoknya lagi dia disuruh memakai sepatu seharian, bahkan sampai rumah disuruh memakai sepatu. Ini masuk hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Ya, nanti ada deh. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi ini Pak Warga ya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama nih Bapak Ibu. Nah ini. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya yakin masuk hukuman. Jadi masuk dari hukuman di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan anak itu terlambat, terus dia mencatat apa hubungannya? Kan tidak ada. Okay. Jadi ini termasuk hukuman. Harusnya gimana? Harusnya kalau terlambat itu ya Pak, dia mencatat misalkan pelajarannya tadi terlambat atau ketinggalan. Nah itu baru konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Ini hukuman. Terlambat kok dikon lari, tidak ada hubungannya kan? Nah ini ada apa? Malah fisik. Okay. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena menggunakan masker, tidak menggunakan masker. Ini sudah tidak ada hubungannya. Termasuk dari apa? Hubungan tapi tidak arah fisik. Okay. Jadi mereka memakai masker itu hanya karena apa? Karena diminta. Tapi kalau dari dalam diri intrinsik itu akan berbeda. Jadi ini adalah hukuman. Kemudian bila kertas tugas teman dan terlihat. Nah ini konsekuensi. Jadi dia melakukan, dia menggantikan tanggung jawab. Jadi ada keterkaitannya ya. Jadi kalau hukuman tidak ada keterkaitannya, kalau konsekuensi itu ada keterkaitannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya kan? Jadi dia melupakan, dia harus bertanggung jawab membersihkan. Itu namanya konsekuensi. Kemudian dia disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Ini juga termasuk hukuman. Okay. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk apa? Konsekuensi karena ada keterkaitannya antara lari dan olahraga. Itu. Nah ini perbedaan ya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus
terjadi. Misalkan dari menempatkan, jadi membersihkan gitu ya. Kalau kemudian membuat anak sakit, hukuman itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau fisik misalkan push up dan lain-lain itu juga termasuk hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dari hukuman akhirnya apa? Dia membenci. Ya karena dipaksa, orang dipaksa akhirnya kalau tidak melakukan. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian dari hukuman itu bersifat paksaan, dipaksa. Okay. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Iya, misalkan tadi seperti push up pada saat terlambat itu juga. Kemudian mendorong kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang kemudian anak belajar untuk memberikan kesalahan. Jadi hukuman kalau akhirnya apa? Dia tidak belek kesalahan dia. Tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah rasa bersalah dipermalukan karena tak dihargai. Betul kan? Kadang kita menghukum itu juga membuat anak itu marah, isin. Terutama pada saat di depan kelas teman-temannya. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Jadi ini kalau konsekuensi hanya sementara. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi apa yang restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka yang kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk memperbaiki kesalahan itu kita dalam bentuk mereka adalah namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nanti saja ada di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini mana yang kita coba tuliskan bersama deh, tapi nggak keseluruhan karena waktunya sudah berakhir. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan kalau restitusi itu pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid untuk dalam waktu yang panjang. Nah, ini. Kemudian selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya dari ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, untuk berhubungan ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman maupun konsekuensi. Nanti ada contohnya dari restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi itu karakter atau jiwa pada kita ya. Jadi dari dalam karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi itu jalan keluar. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri. Kemudian implementasi keyakinan kelas diterbelakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan atau disiplin. Jadi keyakinan kelas kalau sekarang dalam kurikulum merdeka itu kalau di kelas itu bukan peraturan sekolah ya, tapi lebih ke apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini, misalnya kalau mungkin dalam peraturan sekolah itu tidak boleh datang terlambat atau harus memakai seragam. Tapi kalau yang
membuat mungkin dari sekolah itu anak-anak itu yang biasa melanggar biasa, tapi seperti yang sudah saya sampaikan di pesan itu membuat keyakinan kelas, jadi membuat peraturan yang akan dilaksanakan oleh anak atau siswa. Dan anak itu misalkan gini, kalau yang membuat anak sendiri itu biasanya dia itu akan apa? Menjalankan, tidak melanggar. Misal, jadi anak misalkan kita bayangkan anak itu membuat permainan atau misalnya dari PlayStation. Mungkin dia akan menjaga barang atau miliknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita membuat peraturan itu kalau dengan anak, misalkan kita anak pengennya gimana, misalkan dan apa sebenarnya manusia agama apa, kemudian yang tidak boleh apa, misalkan ya tidak boleh apa namanya anak tidak boleh misalkan ya anak bermainnya itu pada saat istirahat di luar kelas. Itu kalau anak menyetujui itu biasanya dia akan melaksanakan karena kalau dia ikut dalam membuat peraturan atau keyakinan seperti itu. Jadi kita di pendidikan belajar ini kita harus apa? Melibatkan anak. Ya, misalkan apa namanya itu membuat jadwal misalkan di pada saat seperti pramuka, ya, jam berapa kira-kira kalau anak jam berapa? Nah, misalkan di situ dan anak itu akan cenderung menaati. Kalau misalkan kita sendiri yang menentukan itu anak juga kadang itu gak enak gitu ya. Jadi kalau anak itu berpartisipasi ikut membuat suatu keyakinan atau kesepakatan, misalnya tapi di situ dalam membuat keyakinan kelas itu kita jangan membuat kalimat yang negatif ya. Misal begini, tidak boleh datang terlambat. Itu jalan amanat kurikulumnya itu kurang tepat. Harusnya gimana? Anak datang tepat waktu. Jadi kurangi menggunakan kata tidak atau jangan ya. Jadi kalau peraturan kan ada tidak boleh datang terlambat. Sebenarnya itu harusnya gimana? Anak datang tepat waktu. Jadi kita bahasanya lebih positif gitu ya. Kemudian selanjutnya, Pak, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi mungkin berbeda. Kalau dulu itu memang menggunakan peraturan sekolah. Kalau sekarang itu berubah menjadi keyakinan ke kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan hidup bilang dari kendaraan dan dua? Nah, ini. Jadi kalau apa namanya itu keyakinan ini didasari rasa intrinsik, itu ketika kalau benar lagi kalau didasari dengan aturan, dia kalau tidak ada polisi tidak akan pakai helm. Tapi kalau kesadaran keyakinan karena apa? Bebas selamat, dia akan melaksanakan ini. Karena apa? Karena motivasinya dari dalam diri untuk menjaga diri. Lain lagi kalau hanya karena peraturan, itu berbeda. Kemudian mengapa kita memiliki 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah ini kalau motivasinya hanya karena aturan, kalau tidak ada aturan dia tidak akan melaksanakan. Ya. Ini aja ya. Karena kalau kita berdasarkan keyakinan dari dalam diri, bebas sehat, bebas orang lain ibu, dia tidak ada aturan pun dia akan melaksanakan. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini, kalau motivasinya itu berdasarkan hanya karena ingin apa namanya menaati peraturan, kalau nggak ada aturan dia tidak akan menaati. Seperti itu. Ya. Untuk mendukung konsistensi kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Selanjutnya, selalu kembalikan buku tempatnya. Ini termasuk apa? Keyakinan kelas atau peraturan? Selalu kembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada juga hadir sekolah tersebut sebelum pembelajaran dimulai. Apakah masuk keyakinan? Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bergantian untuk mensudiran. Nah, ini ada jawabannya. Nah, jadi selalu kembalikan buku tempatnya ini termasuk keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Jadi setelah misalkan anak setelah membaca buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain juga termasuk keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini juga keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain, yaitu anak. Ya.
juga berkomitmen sesuai dengan keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, ini juga termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini sudah tentang kesehatan, bergantian untuk menunggu giliran, bersabar, menghormati orang lain. Menggunakan kasar juga termasuk kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi tentunya kita hidup ini mempunyai suatu kebutuhan. Okay. Jadi dan juga kita tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kebutuhan apa sih? Kebutuhan adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi suatu kebutuhan. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini apa? Yaitu makan dan minum. Pasti ya. Kalau nggak apa namanya makan dan minum tidak hidup. Ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu atau survival itu kebutuhan dasar yang paling dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya ya, kita sebagai manusia normal itu sudah butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Misalkan seperti anak, kalau mungkin ada yang diberi, mungkin dia akan apa? Marah. Dan makanya di sini ada bentuknya rasa diterima dimanapun ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti kebebasan yang bebasnya, tetapi kebebasan berdasarkan apa? Ketentuan yang ada atau freedom. Juga kesenangan atau fun. Kita hidup ini juga butuh kesenangan. Ya. Kadang jalan-jalan, ambil juga kita ya. Anwar mungkin apa sedikit jalan-jalan sambil nyanyi itu ya. Jadi butuh sekali tentang apa? Kesenangan atau fun. Dan juga yang lain penguasaan atau power. Maksud di sini adalah misalkan kita sebagai guru, kita harus menguasai suatu materi, menguasai tentang pelajaran itu. Jadi tugas dasar yang pertama adalah kebutuhan survival dan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan dan penguasaan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Jadi kita sebagai guru ini menurut jenengan nanti ada yang paling benar itu yang mana? Antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi manajer itu apa? Manajer itu biasanya guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk apa? Mempertanggungjawabkannya. Misalkan anak itu bersalah, dia tidak menjadi penghukum, tapi apa? Apakah kamu masih ingat? Jadi diingatkan. Kalau manajer itu diingatkan. Kemudian apakah kamu bersedia berikan? Dan dia disuruh untuk memperbaiki. Ya. Lain lagi kalau kita zaman dulu pasti dihukum. Kemudian pemantau biasanya hanya mengawasi. Jadi pemantau dulu yang sebagai pemantau biasanya hanya mengawasi saja. Kita bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Peraturannya apa, konsekuensinya apa, dia hanya mengawasi saja. Tidak ada tindakan, hanya mantau. Kemudian kalau teman, ini juga menurut jenengan gimana? Seorang guru itu menjadi teman murid itu setuju enggak? Setuju. Jadi biasanya guru tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ayo barulah ibu bapak, ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bapak bantu. Nah, kemudian dari ini posisi yang keempat adalah menghukum. Biasanya guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dan percaya hanya ada satu penyusuan yaitu saya. Jadi menurut jenengan penghukum ini tepat atau tidak untuk seorang guru? Jadi lebih ke yang terakhir adalah membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan berbicara lembut, membuat merasa tidak nyaman dan dari ibu atau bapak sangat kecewa sekali. Bagaimana kalau orang tua kita tahu? Jadi membuat jadi diingatkan merasa kalau dia merasa itu bersalah. Selanjutnya segitiga restitusi. Mungkin ini asli bagi kita ya. Jadi segitiga restitusi adalah tujuan dari restitusi adalah mengubah identitas anak dari gagal melakukan kesalahan menjadi
Jadi di sini secara restitusi itu kita dihadapkan pada sebuah kasus. Ya, tentunya semua anak, semua kelas itu Bapak Ibu mungkin pernah anak itu bersalah. Nah, kita sebagai guru tentunya punya langkah-langkah. Ya, bagaimana kalau ada anak misalkan yang melakukan kesalahan, bertengkar atau gimana itu ada caranya ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu identitas? Nanti saya cerita ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas. Di sini seorang guru ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa berpikir secara rasional. Harus emosi, mohon aku sendiri normal itu besok. Mesti kok kalau ini kudu muring, ya tidak bisa rasional, nak santai, pikir jangan santai, jauh bareng gitu kan. Hasilnya berbeda. Ketika saat itu Bapak Ibu menstabilkan identitas. Anak dengan kalian diberi. Kalau anak misalkan kalau anak itu ketika takut kita beritahu dia juga tidak bisa berpikir dengan rasional. Ya tentunya dengan distabilkan identitasnya. Tentunya dengan apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya juga pernah merasakan seperti itu. Ketika kita bisa menjalannya, kemudian kita tidak merasa begitu. Misalkan gini, ada anak yang terlambat. Kemudian kita tidak bisa langsung hukum, sana lari, tidak bisa. Harus kita apa? Tanyakan dulu, ya, kenapa terlambat? Seperti terlambat mungkin tidak sakit, dia baru rumah masak, ya. Kemudian bisa juga dengan biar stabil untuk menstabilkan anak. Jadi anak itu dengan apa? Jilos ya, tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan kemarin temanmu sudah ada yang salah gitu. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan, kemudian divalidasi. Setiap tindakan yang dilakukan adalah dengan tujuan sesuatu, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian berikut ini kalimat-kalimat dalam validasi kebutuhan hidup. Misalkan kamu pasti mempunyai alasan melakukannya. Jadi kita tanya anak kenapa misalkan ya kenapa mencuri, kita harus validasi dulu. Maksudnya apa? Kemudian mungkin dia masuk berbalas dendam atau mungkin dia tidak punya uang, nah gitu kita tanya dulu. Kemudian kamu patut bangga dari dirimu sendiri karena melindungi yang penting bagimu. Misalkan kalau anak itu karang, kok dia mempertahankan hak dirinya, misalkan bukunya Arab disukai kontrolin. Tentunya di sini juga meskipun dia berbuat salah, tapi dia apa? Melindungi yang penting. Boleh mempertahankan sikap itu, namun harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita sudah sukses tercapai, tingkah laku yang salah divalidasi, maka kita akan siap menghubungkan nilai-nilai yang dia persanya dan dia bina. Kemudian selanjutnya pertanyaan, misalkan kamu masih ingat diri toh? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Melanggar kelas apa tidak? Nah, dia kan tentunya dia akan menjawab dari dirinya sendiri. Rumongso nak diri salah menanyakan keyakinan. Kemudian apa nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi tanyakan saja yang dilanggar. Dia akan merasa dirinya itu juga akan lebih mengenang. Okay? Nah selanjutnya di sini adalah terima kasih. Itu saja apa yang berkaitan dengan dimensi positif yang ada di sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu di budaya positif itu kita tentunya pembelajaran sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Ini dulu itu dengan kekerasan itu sudah biasa. Misalnya saja itu yang dulu pernah itu di telapak tangannya itu biasa. Tapi kalau sekarang itu berbeda karena aturan juga berbeda. Kemudian kita tidak bisa menyamakan juga, harus sesuai dengan kodrat alam. Misalkan anak pesisir dengan anak desa itu juga beda. Kita dari cara menyikapi. Kalau ini dari pesisir itu anak itu cenderung apa lebih keras. Ya, jadi harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang Pak lagu dia di pokoknya berbeda. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman berbeda. Artinya kalau dulu itu buat kesalahan itu pasti dijadi dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dengan menggunakan sekedar restitusi, ditanyakan kenapa terlambat. Dan anak itu kalau merasa dia bersalah itu
waktunya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keramahan dengan dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi tentunya kita bagaimanapun kita seorang guru ini tidak boleh berperilaku seperti penghukum. Jadi kita bisa menjadi posisi-posisi yang lain, yang lebih baik, misalkan dari segi manajer dan budaya-budaya positif dan memberikan kebiasaan positif. Mari kita terus tingkatkan untuk menuju pendidikan yang lebih baik. Itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kehormatan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi Bapak Guru Hebat video aksi nyata tentang pembuatan keyakinan kelas ya pada murid kelas 6 SDN Daun Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Lebang. Dan yang kedua tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan SDN Daun Kulon, Kecamatan Sarang. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sekian, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.